Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi bersama saya Muhammad Duta di acara podcast Let's Go Talk. Nah, kawan-kawan, kali ini kita mengundang salah satu kawan kita dengan abang. Halo, saya Rizky Rahmatullah dari UIN Suskaryau, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, Bang Rizky, pernah nggak sih Bang, kalau kita tuh berimajinasi membuat sebuah video, sebuah foto hanya melalui sebuah teks dari imajinasi kepala kita. Nah, dari itu kita generate menjadi sebuah foto maupun video. Inovasi yang ada sekarang di era 5.0, tentunya perkembangan saat ini sangat besar sekali, terutama di bidang artificial intelligence, kawan-kawan. Kalau dari tanggapan Bang Rizky gimana tuh? Manusia itu dari dulu selalu terobsesi bikin mesin yang bisa mikir gitu ya. Dulu kita terpesona sama namanya ChatGPT. Terus muncullah Sora yang bisa bikin video. Kemudian dan sekarang OpenAI ngebut banget kenalin namanya Veo 3. Nah, kenapa? Karena persaingan makin gila. Google, Anthropic, semua lagi kejar-kejaran bikin AI yang paling manusia. Yang dulunya kita hanya mikir, imajinasi kita hanya memikirkan bahwa gambar itu bisa kita buat menjadi nyata, namun sekarang itu bisa dikabulkan oleh Google, namanya Veo 3. Transformasi dari transisi dari penggunaan yang dari ChatGPT sampai sekarang ke Veo 3 ya. Nah, dari Bang Rizky sendiri pernah nggak menggunakan generate untuk foto, video, untuk nugas? Gimana Bang? Saya pribadi, apalagi mahasiswa ya, sangat membutuhkan ChatGPT. Karena apa? Karena di sana mereka sangat banyak kita mendapatkan sumber-sumber, terutama melalui tugas, melalui tugas kelompok, makalah, semua yang ada di sana tuh sudah dikendalikan di sana kan. Kita hanya bisa mencari. Berarti abang ini jauh lebih ke konsumennya atau pemakainya saja, atau tidak menggunakannya ke hal lain gitu Bang? Iya, untuk sementara ini saya hanya bisa menjadi seorang konsumen. Kenapa? Karena ChatGPT ini jika tidak bisa kita kendalikan, kita yang akan dikendalikan oleh ChatGPT tersebut gitu. Oke, betul sekali ya Bang. Tentunya kalau kita sendiri kawan-kawan hanya menggunakan AI hanya untuk ini, mencari itu, tapi sebenarnya fungsi artificial intelligence, contohnya kita ambil ChatGPT, fungsinya lebih dari itu kawan-kawan. Dengan maraknya kecepatan perkembangan teknologi di zaman sekarang, kecepatan pendapatan informasi itu sangat cepat kawan-kawan. Nah, disinilah peran AI sebagai artificial intelligence mempercepat pendapatan kita dalam mendapatkan informasi, memilah informasi, bagaimana cara kita mengimplementasikan informasi. Nah, di situ ada nggak dari Bang Rizky pengennya bikin konten, ide dari YouTube, lalu kebanyakan dibantu melalui tools AI gitu Bang? Iya, sebenarnya AI ini bukan hanya bisa membantu kita mencari tugas, namun bisa membantu kita berkarya melalui Veo 3 tadi kan, melalui ChatGPT. Namun itu tuh tidak mudah sih, tapi itu tuh resikonya sangat besar kawan-kawan. Resikonya itu besar. Astagfirullah ya dari risiko itu sangat besar. Karena apa? Karena kita yang menggunakan AI atau Veo 3 atau ChatGPT itu tuh jika kita tidak pandai mengolah, bisa-bisa data kita bisa digunakan oleh ChatGPT. Yang kayak Veo 3 itu kan banyak sekali muka-muka manusia yang mirip dengan siapa gitu kan. Itu tuh sebenarnya diambil data kita, foto kita, muka kita dipakai di ChatGPT Veo 3 tadi. Nah Bang, dari komentar-komentar yang ada di media sosial sendiri ya Bang, rata-rata mereka itu mempertanyakan foto mereka ini dapat dari mana. Ternyata pas mereka menggunakan ChatGPT, mereka mengupload foto video yang dimana itu ada wajah mereka sendiri, secara tak langsung ChatGPT-nya menyimpan berarti. Nah, di sini berarti ChatGPT bukan hanya sebagai penyimpan, tetapi juga bisa menjerat kembali menjadi sebuah video atau foto baru. Nah, kalau begitu Veo 3 ini bukan hanya sekedar generate biasa saja Bang, berarti bisa membuat sebuah film darinya sinematik,
film horor. Menurut abang bagaimana tuh bang? Bisa, sangat bisa. Kenapa? Semakin kesini kayaknya VO3 itu semakin canggih gitu kan. Jangan-jangan VO3 ini bisa menggantikan sebuah film. Produksi film bisa saja membuat menjadi apa? Ulang aja. Bisa saja produksi film ini menurun. Jadi menggunakan VO3 kan. Jadi contohnya ini iklan gitu. Iklan aja sekarang kebanyakan bisa lewat VO3. Kenapa? Karena muka-muka objek itu ya, Bang. Jadi sama, jadi muka itu kayak manusia persis. Entah itu dari mana dapatnya. Tapi yang saya tahu, muka itu dapat dari ketika teman-teman mengupload sebuah muka teman-teman lewat ChatGPT, kemudian ChatGPT tadi, VO3 tadi menggenerate tadi kan. Jadi foto teman-teman udah diarsipkan di ChatGPT yang digunakan kemudian di VO3 itu tadi. Nah, penting sekali nih kawan-kawan. Sebelum kita menggunakan artificial intelligence di ChatGPT, di Blackbox, bebas sih sebenarnya mau di AI manapun. Pentingnya kita untuk memanajemen penggunaan. Karena kenapa? Kita tidak tahu foto yang kita upload kesimpannya nanti mau digunakan lagi atau hanya kesimpan. Nah, jadi View3 ini sendiri bisa menggantikan sutradara ya bang? Karena dilihat dari konten kreator sekarang, terutama di media sosial seperti Instagram, TikTok, di berbagai platform, banyak sekali yang membuat sebuah klip film yang dimana hasilnya itu dari generate View3. Nah, bagaimana tuh bang? Iya, bisa saja. Bukan hanya sutradara yang bisa digantikan, namun kayak editor, desain grafis, itu tuh bisa terpengaruh lewat VO3 tadi. Jadi orang biasa menggunakan VO3 menjadi sebuah film itu tuh kayak gampang gitu, simple, gampang, terus nyari kalimatnya aja lagi tinggal pasang, kemudian jadi gitu kan. Nggak perlu lagi edit sana, edit sini, nggak perlu pusing-pusing lagi kan, karena ada VO3 tadi. Jadi mereka-mereka yang berjasa sebagai editor dan lain-lain itu berpengaruh. Mereka bisa saja tersaingi oleh VO3 tadi, gitu. Oke. Nah, bisa saja kan kawan video yang saat ini kita bikin nih terbuat dari View3. Bisa saja. Bisa saja. Karena kenapa? Kualitas dan juga realistisnya mendekati 80 sampai 90 kawan-kawan. Kawan-kawan bisa cek sendiri di berbagai platform yang dimana berbagai video liputan, video podcast, video film yang digenerate dari View3 bisa mendekati aslinya. Nah, disinilah peran kita ini sebagai manusia sangat penting kawan-kawan. Kita sebagai mahasiswa, terutama kita yang di Winsuska, pentingnya kita untuk menggunakan AI yang sebaik mungkin. Ingat, kita sendiri adalah pengguna, bukan budak dari AI. AI hanyalah alat. Nah, dengan banyaknya sektor yang kena dari adanya View3 ini bang, berarti konten kreator, desain grafis, sutradara bisa punah bang? Bukan punah sih, lebih ke bersaing. Mereka akan tersaingi gitu. Karena ada VO3 tadi, mereka konten kreator, editor, desain grafis itu tuh tersaingi. Kenapa? Karena VO3 ini digunakan tuh sangat gampang gitu kawan-kawan. Jadi yang biasanya ada jasa editor itu kita bayar gitu kan, terus hasil kita kemudian diberikan kan, bagus kan. Namun VO3 itu hanya kita buat lewat Google atau ChatGPT tadi, kemudian hasil itu keluar dengan waktu per sekian detik gitu. Saking mudahnya gitu bang. Jadi hati-hati dalam persaingan. Persaingan itu sangat potong lagi, hati-hati itu dipotong aja. Oke, lanjut. Oke kawan-kawan, di sini kawan-kawan mungkin ada yang menjadi editor, desain grafis, konten kreator. Kawan-kawan, di sini kawan-kawan harus sangat memperkuat sekali skill kawan-kawan atau meningkatkan ke atas lagi. Kenapa? AI hanyalah alat, bukan budak untuk kita mereka gunakan. Kita yang menggunakan mereka, bukan mereka yang menggunakan kita. Nah, di sini penting sekali untuk kita mempelajari AI, bukan menjauhi AI. Nah, potong ya. Artinya Semuanya. Nah, dari View3 ya.
Dari View 3 sendiri berarti ini sebuah inovasi yang sangat luar biasa, Bang. Dari Google yang dimana inovasi yang dimana bisa membuat video melalui teks di-generate menjadi film. Terutama film, kawan-kawan. Horror, sinematik, dan juga berbagai genre lainnya. Karena kita lihat sendiri di platform, itu realitasnya sangat tinggi, kawan-kawan. Jadi untuk kedepannya, kawan-kawan, marilah kita mempelajari AI, membiasakan diri, apa namanya itu? Apa ya? Melek dalam teknologi. Membiasakan diri melek dalam teknologi aja bilang. Melek Melek itu membuka gitu. Nah, marilah kita beradaptasi dengan perkembangan teknologi di tahun ini. Karena prediksi dari perkembangan artificial intelligence ini tidak dapat diprediksi, kawan-kawan. Dari tahun sampai tahun sekarang, prediksi AI di luar, malahan di atas ekspektasi. Nah, kawan-kawan, pentingnya untuk kita semua menggunakan AI dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Nah, dari konten kreator sendiri, Bang, kebanyakan konten kreator YouTube terutama sudah banyak menggunakan artificial intelligence untuk membuat video, dari teks, membuat foto. Nah, di situ dari foto menjadi sebuah video di-generate dengan teks saja dari imajinasi kita sendiri, kawan-kawan. Nah, bagaimana tuh, Bang? Iya, itu sangat berpengaruh ke konten kreator ya. Contohnya kita ambil anomali tungtung sahur itu kan. Iya. Itu tuh dibuat lewat AI, lewat ChatGPT kan. Kemudian dijadikan visual seperti nyata gitu kan. Sehingga tungtung sahur tadi itu bisa viral ke mendunia gitu, viral mendunia. Jadi tapi namun kurangannya. Namun kekurangan dari ChatGPT ini itu tidak bisa dijadikan hak cipta. Jadi kan nggak bisa hak cipta. Mereka nggak bisa membilang kalau itu adalah hak mereka. Mereka nggak Mereka nggak bisa bilang kalau itu buatan mereka karena itu adalah dari ChatGPT gitu. Jadi mereka nggak bisa mengatakan hak cipta mereka. Gitu, Bang. Nah, dari hak cipta sendiri ya, Bang, kebanyakan sendiri dari kreatif profesional, mereka biasanya bukan berarti kita di sini meremehkan, bukan, kawan-kawan. Tapi kebanyakan ide-ide luar biasa itu dikembangkan dari generate AI, lalu dikembangkan lagi oleh manusia menjadi sesuatu hal yang luar biasa lagi, kawan-kawan. Jadi ide AI itu jangan kita ambil mentah aja. Karena kenapa? Karena otak kita jauh lebih luar biasa, kawan-kawan, dari artificial intelligence. Ini adalah anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, View 3 sendiri dan juga ChatGPT memiliki perbedaan yang mendasar, tapi fungsi mereka masih sama. Nah, di sini kawan-kawan, View 3 sendiri lebih banyak fungsinya lebih kemana, Bang? View 3 ini bukan hanya bisa bikin gambar menjadi View 3 ini bukan hanya bisa membuat gambar menjadi nyata, gambar bisa bergerak, namun View 3 ini bisa membuat lagu, bisa membuat video kan, video film gitu, film pendek gitu kan. Intinya View 3 ini dia berfokus pada sebuah gambar menjadi sebuah video pendek gitu. Kreatif profesional, mereka biasanya bukan berarti kita di sini meremehkan, bukan, kawan-kawan. Tapi kebanyakan ide-ide luar biasa itu dikembangkan dari generate AI, lalu dikembangkan lagi oleh manusia menjadi sesuatu hal yang luar biasa lagi, kawan-kawan. Jadi ide AI itu jangan kita ambil mentah aja. Karena kenapa? Karena otak kita jauh lebih luar biasa, kawan-kawan, dari artificial intelligence. Ini adalah anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, View 3 sendiri dan juga ChatGPT memiliki perbedaan yang mendasar, tapi fungsi mereka masih sama. Nah, di sini kawan-kawan, View 3 sendiri lebih banyak fungsinya lebih kemana, Bang? View 3 ini bukan hanya bisa bikin gambar menjadi View 3 ini bukan hanya bisa membuat gambar menjadi nyata, gambar bisa bergerak, namun View 3 ini bisa membuat lagu, bisa membuat video kan,
video film gitu, film pendek gitu kan. Jadi View 3 ini scroll ini scroll waduh apa tadi Jadi fitur ini lebih ke apa, fitur yang menonjol selain membuat video. intinya View 3 ini dia berfokus pada sebuah gambar menjadi sebuah video pendek gitu. Misalnya nih Bang Duta, saya kemarin sempat scroll Instagram gitu kan, FYP kan, bayi ngomong, bayi bisa bicara, terus ada manusia lagi di neraka ngevlog, terus ada lagi orang hutan ngevlog lagi mancing di sungai ya kan. Itu kan dari View 3. Tapi kalau kita tidak pandai dalam menseleksi video itu, kita akan mengatakan oh ini nyata, padahal itu adalah sebuah generasi dari View 3 tersebut gitu. Nah kawan-kawan, penting sekali buat kita untuk memilah yang dimana informasi atau video yang dimana AI, yang dimana yang realistis. Karena kenapa kawan-kawan? Perbedaan dari video yang di-generate AI dan video realitas atau video yang asli atau nyata itu ada perbedaannya bang. Itu biasanya video itu ada kayak slow gitu bang. Nah, kayak ada bayangannya gitu yang kelewat di pergerakan tangannya, ada bayangan. Nah, penting sekali kawan-kawan untuk kita sadar bahwasanya bahaya AI ini besar. Bahayanya apa? Nah, bahayanya sendiri ya kawan-kawan. Bagaimana foto kawan-kawan di-generate lalu dibuat video berdasarkan teks imajinasinya yang dimana memberitakan video hoax atau membuat video yang bersifat seksual atau pornografi, itu sangat bahaya sekali kawan-kawan. Nah, menurut tanggapan Rizky bagaimana Pak? Itu kalau seandainya ada informasi hoax ya, itu tuh siapa yang bakal bertanggung jawab kalau video ini nyebarin hoax gitu kan. Dan kalau semua konten bisa dibuat melalui mesin, manusia masih jadi kreator atau cuma jadi kurator gitu kan. Itu bahayanya dari ChatGPT-nya, dari View 3. Itu adalah dampak negatif dari View 3 kawan-kawan. Jadi ketika teman-teman dapatkan informasi dari sebuah video yang kita tidak tahu asalnya dari mana, kemudian teman-teman langsung percaya, kemudian teman-teman share ke grup, ke WhatsApp, kemanapun. Jadi itu menjadi sebuah ancaman, sebuah risiko atau peristiwa atau fenomena, sehingga seakan-akan sebuah video yang kita tonton itu nyata gitu, atau yang sebuah kita informasikan ke orang lain itu tidak nyata, jadi menyebar luas ke masyarakat gitu bang. Jadi masyarakat itu harus lebih pintar dalam menggunakan elektronik, khususnya gadget gitu. Jangan sampai kita terbawa arus karena ChatGPT, karena View 3. Kita jangan sampai nanti gara-gara View 3 tadi kita menjadi ribut dengan tetangga, atau gara-gara View 3 tadi kita langsung menuduh orang lain. Itu tuh bahayanya View 3 itu di sana bang. Bahaya sangat. Memang bahayanya lebih besar timbang manfaatnya. Memang manfaat dari View 3 ini memang sangat besar sekali kawan-kawan. Dan ini menjadi teknologi luar biasa sekali di bidang teknologi, yang dimana presenter, host, pembawa berita maupun yang di podcast sendiri pun bisa digantikan kawan-kawan hanya melalui generate foto, lalu memasukkan teks yang berisi narasi, bisa dibuat melalui hal tersebut. Nah kawan-kawan, siapakah yang bakal bertanggung jawab atas hal tersebut? Nah pentingnya dari yang disampaikan oleh Rizky untuk kita memilah lebih baik mana yang penting, mana yang bisa kita cari untuk kita. Pentingnya memilah informasi lebih baik ketimbang kita menelaah atau mengambilnya secara mentah-mentah. Pentingnya kita untuk mencari sumbernya yang jelas, benar bang? Nah, View 3 ini memang teknologi yang sangat keren kali kawan-kawan. Karena kenapa? Kalau kawan-kawan sendiri yang sebagai mahasiswa perlu membuat tugas video, bisa mulai generate video. Betul. Nah,
generate videonya ini hanya melalui teks dan juga narasi dan juga butuh AI. Contoh AI-nya apa? Leonardo. Kalau bukan Leonardo, View 3 tadi. Kalau bukan, kita bisa melalui ChatGPT generate teks ke foto, dari foto lalu ke video melalui AI lain. Setelah itu kita bisa edit tipis-tipis, upload di YouTube. Jadi konten kreator kawan-kawan. Nah, pentingnya sekali kita untuk menggunakan AI dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Tapi kalau kita ya, orang Indonesia itu sangat pintar-pintar. Kenapa? Karena View 3 ini belum ada di Indonesia ternyata belum ada di Indonesia. Itu View 3 baru ada di luar negeri. Namun karena orang Indonesia ini pintar dan hebat, bisa masuk View 3 ini ke Indonesia gitu. Saking hebatnya mereka kan menggunakan teknologi ini gitu kan. Stop skip ya, stop. Matiin atau pause aja? Skip. Take satu terus bikin lama. Gak enak memasak kita ya. Udah. Nanti pas dia apa aja nanti? Pindah aja saja. Iya. Udahlah. Nampak nanti dah. Udah kecil. Oke, ini kita masuk ke ini. Udah rekam. Bagus ini. Udah. Bagusnya ini. Kalau ini kan biasanya kalau kita kan ini biasanya bisa ngepost sendiri, atau post sendiri kalau ada pertanyaan. Kita masuk ke kita udah ini latar belakang, pembahasan, isi, contoh, implementasi. Enggak, saran aja gitu. Saran lagi ya. Untuk masyarakat Indonesia gitu kan. Nah kawan-kawan, dari yang kita bahas sebelumnya itu memang sangat penting sekali pesan yang kita ambil tuh menggunakan artificial intelligence dengan sebaik mungkin kawan-kawan, tapi dengan menggunakannya sebagai dengan kita menggunakannya artificial intelligence sebagai alat untuk kita bisa menggunakannya mencari uang, bisa karena dari mahasiswa UI Suska sendiri, terutama di ilmu komunikasi, ada juga konten kreator yang dimana dia tak hanya dari ngedit saja, tapi menggunakan sebagian besar ide konten dari ya. Betul. Nah, boleh nih kawan-kawan, kalau kawan-kawan dari pengguna ChatGPT, Blackbox, Grok, View 3, Leonard, dan artificial intelligence yang lain, bolehlah komen di bawah, nanti kita bahas diskusi lagi ya kan. Nah, dari Bang Rizky, untuk saran untuk orang Indonesia sendiri Bang dalam menggunakan artificial intelligence, nah bagaimana? Untuk saya sendiri ya, saran untuk orang Indonesia ini, itu kan yang pengguna HP atau teknologi gadget ini kan bukan hanya anak muda ya kan. Ada juga yang dari golongan tua, anak-anak kecil ya kan. Itu tuh semuanya hampir merata menggunakan gadget sebagai komunikasi ya kan. Jadi kita sebagai pengguna harus pintar, harus lebih pandai dalam menggunakan handphone. Jangan sampai nanti kita terjebak atau kita jadi korban. Kenapa? Karena ChatGPT ini Bang Gita ya, bukan hanya bisa menjadi inspirasi atau sebuah motivasi buat mahasiswa atau anak muda, tapi di sana bisa menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena dari ChatGPT, orang yang bisa menyalahgunakan ChatGPT ini bisa membuat sebuah scam, atau mereka bisa menghacker kita melalui sebuah link atau sebuah website. Ketika kita pencet itu tuh langsung keluar data kita, bisa diambil dari mereka gitu. Mereka bisa dari mana? Mereka bisa dari karena bantuan ChatGPT juga. Jadi ketika teman-teman menggunakan ChatGPT, ketika teman-teman menggunakan ChatGPT, berhati-hatilah dalam menggunakannya, karena jangan sampai nanti teman-teman menjadi sasaran atau korban selanjutnya dari
tindak kejahatan tersebut. Oke, berarti pentingnya ditekankan di sini pentingnya edukasi kawan-kawan dari penggunaan artificial intelligence, bagaimana cara kita memilah informasi dari yang didapat dari generate mereka. Nah, kawan-kawan di sini penonton bukan hanya berarti dari mahasiswa saja. Betul sekali. Nah, di sini juga ada penonton dari teman-teman yang dari sekolah dasar, SMP, SMA, dan juga SMK. Dengan kita menggunakannya artificial intelligence sebagai alat untuk kita bisa menggunakannya mencari uang, bisa kan? Karena dari mahasiswa UIN Suska sendiri, terutama di ilmu komunikasi, ada juga konten kreator yang dimana dia tak hanya dari ngedit saja, tapi menggunakan sebagian besar ide konten dari ChatGPT. ya. Betul. Nah, boleh nih kawan-kawan, kalau kawan-kawan dari pengguna ChatGPT, Blackbox, Grok, Veo 3, Leonard, dan artificial intelligence yang lain, bolehlah komen di bawah, nanti kita bahas diskusi lagi ya kan. Nah, dari Bang Rizky, untuk saran untuk orang Indonesia sendiri Bang, dalam menggunakan artificial intelligence, nah bagaimana Bang? Untuk saya sendiri ya, saran untuk orang Indonesia ini, itu kan yang pengguna HP atau teknologi gadget ini kan bukan hanya anak muda ya kan, ada juga yang dari golongan tua, anak-anak kecil ya kan, itu tuh semuanya hampir merata menggunakan gadget sebagai komunikasi ya kan. Jadi kita sebagai pengguna harus pintar, harus lebih pandai dalam menggunakan handphone. Jangan sampai nanti kita terjebak atau kita jadi korban. Kenapa? Karena ChatGPT ini Bang Duta ya, bukan hanya bisa menjadi inspirasi atau sebuah motivasi buat mahasiswa atau anak muda, tapi di sana bisa menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena dari ChatGPT, orang yang bisa menyalahgunakan ChatGPT ini bisa membuat sebuah scam, atau mereka bisa menghacker kita hanya melalui sebuah link atau sebuah website. Ketika kita pencet itu tuh langsung keluar data kita, bisa diambil dari mereka gitu. Mereka bisa dari mana? Mereka bisa karena bantuan ChatGPT juga. Jadi ketika teman-teman menggunakan ChatGPT, berhati-hatilah dalam menggunakannya, karena jangan sampai nanti teman-teman menjadi sasaran atau korban selanjutnya dari tindak kejahatan tersebut. Oke, berarti pentingnya ditekankan di sini pentingnya edukasi kawan-kawan dari penggunaan artificial intelligence, bagaimana cara kita memilah informasi dari yang didapat dari generate mereka. Nah, kawan-kawan di sini penonton bukan hanya berarti dari mahasiswa saja. Betul sekali. Nah, di sini juga ada penonton dari teman-teman yang dari sekolah dasar, SMP, SMA, dan juga SMK. Nah, kawan-kawan, penting sekali untuk kita edukasi kawan-kawan. Nah, disinilah tempat kita bahas, bukan hanya artificial intelligence, tapi juga membahas tentang apa saja hal yang menarik di dunia ini. Nah, kawan-kawan, Veo 3 bukan hanya sebuah inovasi, tapi sebuah ancaman besar, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk mereka yang ingin memimpikan berkarir, terutama di konten kreator, desain grafis, dan juga sektor pekerjaan yang lain, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, di sini kita tidak hanya membahas tentang bahayanya, kawan-kawan, tapi pentingnya kita untuk menggunakan artificial intelligence dengan sebaik mungkin. Kenapa? Artificial intelligence sendiri adalah alat yang luar biasa untuk kita menggunakannya dengan sebaik mungkin untuk mencari uang dan juga peluang yang lebih besar ketimbang pekerjaan yang ada di sekarang. Betul. Kebanyakan konten kreator ataupun mahasiswa, orang-orang maupun di luar sana lebih memilih jadi freelance, konten digital, menggunakan apalagi itu produk digital seperti menjual buku seperti e-book ya Bang. Betul. Nah, penting sekali kawan-kawan untuk kawan-kawan tuh lebih
memikirkan bagaimana cara kita menggunakan AI lebih baik dari orang lain. Nah, kalau dari Bang Rizky bagaimana Bang menggunakan artificial intelligence itu lebih baik, maksimal? Nah, menurut saya, menurut Rizky dah. Dah. Oke. Nah, menurut saya pribadi, cara kita agar menggunakan AI Lebih baik dan maksimal. lebih baik dan maksimal itu, yaitu pertama, teman-teman harus belajar lewat Google, Instagram, TikTok menggunakan AI gitu. Jangan hanya menggunakan AI ketika mengerjakan tugas PR gitu kan. Kalau untuk anak sekolah PR, kalau mahasiswa kampus mau bikin makalah jadi PPT lewat ChatGPT ya kan. Bukan hanya itu, namun teman-teman harus memikirkan atau memelek lagi teknologi gitu. Apa yang akan terjadi 2 atau 3 tahun ke depan atau bahkan 5 tahun ke depan gitu kan. Yang kedua adalah teman-teman harus bisa mengendalikan penggunaan handphone. Jangan hanya menggunakan handphone untuk bermain game atau menggunakan hal-hal yang tidak berguna gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah untuk teman-teman content creator atau editor, ini adalah sebuah bantuan atau sebuah ide lagi atau motivasi bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan atau memudahkan teman-teman mengerjakan tugas atau editan yang teman-teman kerjakan atau project yang teman-teman kerjakan menggunakan ChatGPT atau AI ini gitu teman-teman, dari saya gitu ya. Nah, kebanyakan dari mahasiswa sendiri nih Bang lebih banyak menggunakan artificial intelligence itu untuk membuat tugas. Betul sekali. Seperti makalah, PPT, bahkan ada ide juga bikin proposal dari AI. Betul sekali. Nah, kalau dari PPT sendiri, kalau dari kita ya biasanya menggunakan PPT itu buat dari kamu original kan Bang. Nah, tapi ada juga yang menggunakan dari AI. Tapi mereka nggak semuanya menggunakan atau ngambil mentah-mentah dari AI Bang. Karena nanti dari generasi kita bisa ada yang namanya tuh kutipan atau referensi atau jangan menggunakan kata ini, kita kembangkan lagi. Nah, AI-nya apa aja sih? Nah, kayak AI-nya sendiri itu ada Gamma AI, Slides AI, dan juga di Canva sendiri itu sudah ada artificial intelligence-nya Bang. Nah, sebenarnya masih banyak lagi kawan-kawan AI yang bisa membuat PPT, makalah, dan juga berbagai tugas dari mahasiswa sendiri. Nah, kebetulan nih Bang, saya juga ini ada job desk-nya sebagai joki tugas. Oh, joki tugas, tahu. Keren. Iya. Nah, di sini saya nggak hanya menggunakan saya sendiri sebagai pekerja. Saya juga ada tim juga yang dimana tim ini terdiri dari yang sebagai humas, lalu tim yang mencari materi, tim yang mengeksekusi, menyusun, lalu tim yang memeriksanya, sampai dimana kita tuh setelah memeriksa, check-in list langsung kita kirimkan ke konsumen atau pelanggan kita, cocok tak tugasnya. Nah, kalau cocok bisa lah. Kalau ada revisi bisa. Kenapa? Revisinya tak hanya analisa dari kita sendiri, kita bisa menggunakan AI. Apa kekurangan, apa kelebihannya. Di situ kita bisa mengevaluasikan apa saja yang bisa kita perbaiki lagi, lebih baik lagi untuk konsumen kita, untuk diri kita sendiri. Menjadi joki tugas bukan hanya soal uang kawan-kawan, tapi juga soal gimana kita meningkatkan diri kita dari seni penulisan, pembuatan tugas, membuat dan juga mengenerate, dan juga bagaimana cara kita mengkomunikasikan diri kita, terutama kita sendiri sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Betul. Namun Bang Duta ya, joki tugas itu sebenarnya adalah pilihan kedua. Kenapa? Benar. Pilihan pertamanya itu kita harus kerjakan dulu, ya kan? Kita kerjakan dulu. Nanti kalau sudah pusing kita kan, udah buntu nih. Jadi kita boleh menggunakan joki tugas. Tapi jangan nanti tugas mentang-mentang tugas lama kita biarkan dulu, akhirnya udah mepet gitu kan. Baru kita
nyari joki sana sini. Akhirnya kita harus menguras duit yang begitu banyak gitu kan. Jadi kita usahakan dulu, kerjakan dulu tugasnya. Kalau teman-teman pusing, ChatGPT itu ada solusinya. Jadi ChatGPT itu bukan hanya untuk hiburan aja, tapi bisa untuk tugas juga yang saya sampaikan tadi. Itu tuh bisa saja teman-teman bertanya atau minta saran dari ChatGPT gitu. Nah, penting sekali ya kawan-kawan yang disampaikan oleh Saudara Rizky, benar semuanya. Nah, joki tugas itu adalah pilihan yang kedua. Kenapa? Karena kita sebagai mahasiswa, apa yang ditugaskan, apa yang diamanahkan kepada kita untuk diselesaikan sampai akhir, pentingnya untuk diri kita sendiri yang menyelesaikannya. Nah, kawan-kawan, di penghujung pembahasan kita nih, Pak Rizky. Iya, betul sekali. Udah sampai penghujung pula kita ya. Dan gak nyangka ya, ternyata kita ada panjang ya di sini ya. Iya, benar sekali. Dari artificial intelligence sampai joki tugas. Wah, pembahasannya sangat jauh dan juga sangat intens sekali kawan-kawan. Betul. Nah, kawan-kawan, di penutup ini tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada NutriHub yang telah memfasilitasi acara podcast kita dan diskusi bersama Saudara Rizky, yang dimana produk NutriHub sendiri di sini kawan-kawan ada Hilo, Tropicano, dan juga beberapa produk lainnya kawan-kawan yang dari NutriHub. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada NutriHub yang telah mensupport acara kami dari awal hingga sekarang. Dan kawan-kawan, diharapkan semoga podcast kita ini Bang bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Teredukasi untuk anak bangsa Indonesia, Betul sekali, terutama mahasiswa Winsus Karyo. Nah, kawan-kawan, mungkin kita bisa ini Bang, menutup dengan kata-kata yang bagus gitu untuk kawan-kawan. Ada dari Abang? Boleh, saudara Duta dulu, Abang Duta dulu ya. Oke. Kita pakai apa nih? Pantun atau apa ya? Kata-kata biasa aja ya. Inovasi bukan hanya sebuah solusi, tapi juga sebuah hal yang tidak bisa kita prediksi. Maka jadikanlah sebuah inovasi sebagai hal yang bisa dipelajari, tak hanya untuk menjadi solusi, tapi menjadi hal yang bisa meningkatkan diri kita sendiri. Dari saya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Diam dulu. Udah. Udah. Oke Bang Duta, terima kasih. Dari saya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mulai yang nutup. Ulang lagi. Kayak ini ya, kata-kata aja. Wah. Kata-katamu aja, ulang aja. Tapi kita cari ChatGPT ya. Kita cari ChatGPT nih kata-kata ini ya. Kita cari ya ChatGPT gitu kan. Kata-kata hari ini. Nah, Bang Rizky sendiri menggunakan artificial intelligence untuk membuat kata-kata kawan-kawan. Tapi bukan diambil mentah-mentah kan, Bang? Betul sekali. Di-up lagi, di-upgrade lagi kata-katanya, menjadi versi kita yang lebih baik lagi kata-katanya, menyesuaikan. Silakan Bang Rizky. Nanti kalau sabar dulu. Bingung banyak nih. Bawaanmu aja, baca aja dulu. Jangan takut untuk mengambil risiko. Tidak ada kesuksesan besar yang datang tanpa kebenarannya. Keberanian. Tadi apa? Jangan takut untuk mengambil risiko. Tidak ada kesuksesan besar yang datang dari keberanian. Sangat menginspirasi kali ya kawan-kawan. Nah, kata-kata ini bukan hanya untuk menginspirasi kawan-kawan, tapi menjadi dorongan untuk kita semua agar kita bisa teredukasi dalam membahas, memilah, dan juga hal-hal lain seputar artificial intelligence. View3 bukan hanya seputar inovasi atau teknologi terbaru, tapi tergantung dari kita bagaimana cara menggunakannya. Saya Muhammad Duta dan Pratama dari podcast Let's Talk ini. Apa ya bentuknya?
Gimana? Tadi ada di WA mau kirim. Apa? Kalau kamu punya satu kesempatan bikin video impian pakai Yang mana? Fitri, video apa yang bakal kamu ciptain? Yang mana? Rahman. Coba mau tinggi juga. Paling bawah. Oh, ada ya. Aduh. Paling bawah ya. Ya, kalau kamu punya satu kesempatan. Pakai gini ya. Pakai gini. Nah, kalau kamu punya kesempatan, Tunggu, aku baru gini tadi ya. oh. Nah, 1, 2, 3. Nah, kalau kamu punya kesempatan membuat video dari Fitri, video apa nih yang mau kamu bikin dari video Fitri itu? Video apa ya? Kayaknya ini kurang sih penutupnya. Penutupnya kurang. Nah, sekian dulu. Siap. Oke. Gitu. Oke. Nah, begini juga. Nah, sekian kawan-kawan dari podcast singkat kita bersama Bang Rizky dan juga podcast ini semoga ya teredukasi kawan-kawan semua. Kami dari kru dan juga materi dan juga berbagai sponsorship berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam memproduksi video podcast ini. Saya Muhammad Duta Dandi Pratama. Saya Rizky Rahmatullah. Sekian dan terima kasih kawan-kawan. Iya.